menikahi dari ibu tiri kita gitu. Dengan sebab orang tua kita meninggal, nah kita terusin nih karena ibu tiri masih rada cakepan, kita terusin. Kan nggak boleh tuh. Haram dinikah karena sebab haramnya ini itu bisa menjadi satu nasab dengan sebab jalur pernikahan. Kan nasab itu dengan sebab jalur pernikahan itu kan ada tercipta. Nah kalau semacam itu udah didukhul, kalau selagi belum didukhul nggak wudhu kita bersentuhan kepada istri sama kita itu nggak batal. Masa ilok kita mau nanya sama bapak kita, Pak udah belum, kalau misalnya kata orang Madura udah onyen-onyen belum Pak gitu kan, masa kita nanya begitu, nggak mungkin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kiram yang sama kami hormati, Ketua DKM Masjid Jami Hidayatul Rahman Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Haji Ahmad Baydawi MSI, juga yang kami hormati para asatidz, para kiai, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini Al-Mukarram Al-Muhtaram Ustadz Ahmad Sayyidin MPDI, Ayahanda Ustadz Dakjaya, segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh yang hadir malam hari ini. Ada Kong Haji Sadli, juga ada Bapak Haji Suryadi, Bapak Haji Slamet, juga Ketua RT 04 yang hadir, Ketua RT 03 RW 12 yang diwakili oleh kepengurusannya, segenap para jamaah Masjid Jami Hidayatul Rahman, dan juga segenap para hadirin yang hadir wal hadirat yang mengikuti kajian pada kali ini, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, tentunya dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Besar harapan kita semoga amaliyah ibadah kita yang kita kerjakan, baik sifatnya wajib maupun sunnah, semuanya itu dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai, sama-sama kita baca suratul Fatihah, terkhusus buat orang-orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau-beliau semua mendapat cucuran kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya mohon izin, ada donatur dari Ayo Mengaji RW 12, ayahandanya dipanggil oleh Allah. Beliau membersamai pembentukan Ayo Mengaji, sudah mulai jadi donatur tetap. Mudah-mudahan ayahanda dari Pak Haji Heri yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semua amal ibadahnya beliau semasa hidupnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahannya, Allah jadikan kuburnya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي يا الله يا عليم نور لنا بالعلم توسلنا بالمغني بالشيخ ما عبد الكريم يا ربي يا الله يا ربي جد لنا بالرزق توسلنا بالمتقي بالشيخ ما مرزقي يا ربي المصطفى واغفر لنا يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس توسلنا بمحيي النفوس بشيخ محروس يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak sekalian, juga jamaah yang ada di rumah yang melewati melihatnya di YouTube, juga para jamaah yang hadir di masjid, yang semuanya kita mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pembahasan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas yang membatalkan wudu. Jadi setelah kita kemarin sudah membahas tentang adab ketika kita buang hajat, sekarang kita masuk yakni perkara yang bisa membatalkan wudu. Nanti insya Allah akan ada sesi pertanyaan sebelum azan 15 menit. Insya Allah kami akan buka sesi pertanyaan seputar materi yang akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadasi. Walladhi yanqudu ay bi badli al-wudu'i khamsatu asya'i. Untuk pembahasan malam hari ini adalah beberapa perkara yang bisa menyebabkan wudu dengan sebab hadas, dengan sebab keluarnya hadas, keluarnya sesuatu dengan sebab kita berhadas. Ada berapa yang bisa menyebabkan wudu kita ini menjadi batal? Yakni khamsatu asya'i, ada 5 yang bisa menyebabkan wudu kita menjadi batal. Yang pertama, ahaduha ma kharaja min ahadi sabilaini ay al-qubuli wad duburi. Yang pertama, wudu itu bisa batal itu disebabkan
keluarnya sesuatu dari dua lubang, yakni lubang depan dan lubang belakang. Dubur dan kubul itu kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang biasa kita buang air besar, yang biasa kita buang air kecil. Nah, kalau misalnya kita punya wudu, kemudian kita buang air kecil, maka secara otomatis wudu kita yang awalnya masih punya wudu, setelah kita buang air kecil atau buang air besar, wudu bisa menjadi batal. Nah, kalau misalnya udah begitu, kira-kira wudu lagi nggak tuh? Wudu. Semisal contohnya begini. Nih, kalau misalnya kita lagi wudu, ya, keluar sesuatu, baik itu buang air kecil ataupun buang air besar, sehingga ketika kita wudu tersebut itu, setelah kita buang air besar atau buang air kecil, kemudian kita posisinya masih punya wudu, buang air kecil, maka otomatis wudu kita menjadi batal. Ataupun begini, ketika kita lagi wudu, pas pertengahan wudu, setelah kita niat kemudian basuh wajah, buang air kecil gitu, pengen buang air kecil, itu gimana wudu kita? Apa kita terusin enggak? Ya diulang dari awal. Kalau misalnya kasus semacam itu, gitu. Ataupun keluarnya sesuatu itu yang bukan uruf, bukan pada umumnya. Keluarnya itu semisal keluarnya batu ataupun kerikil, bahkan benda-benda yang suci seperti ulat keluar dari dua lubang ini. Semisal buang di keluarnya itu keluar baik dari dubur ataupun kubur, maka itu bisa menyebabkan wudu kita menjadi batal. Contohnya kan ada semacam kencing batu tuh. Ini orang punya penyakit kencing batu, ya. Posisi dia itu masih punya wudu. Kemudian karena dia punya kencing batu, sakit luar biasa, pengen keluar tuh batu dari kemaluan depannya. Keluar akhirnya bukan air seni tapi batu yang keluar, maka itu juga sama halnya bisa menyebabkan wudu kita menjadi batal. Atau sesuatu yang suci, yang itu kan kayak batu suci tuh, yang udah ketahuan najis kan air seni, ya, BAB itu. Nah, ataupun yang suci ini keluar dari dua kemaluan kita ini depan belakang seperti ulat. Kalau biasa kita mah biasanya terkenal cacing tuh, makanya ada bocah cacingan ya. Keluarnya apa? Cacing. Keluar tuh cacing dari kemaluan belakang, maka itu juga sama bisa menyebabkan wudu kita menjadi batal. Itu yang pertama. Dikecualikan ketika sesuatu yang keluar dari dubur dan kubur illal mani, kecuali mani atau sperma. Nih orang kalau misalnya dia keluar sperma nih, keluar sperma, ya, keluar sperma dengan sebab dia keluar spermanya itu mimpinya dia itu dalam posisi sekeluarnya sperma itu dalam kondisi dia posisinya duduk keluar sperma, maka wudunya itu tidak menjadi batal, tapi wajib mandi. Wudunya nggak batal tapi wajib mandi. Ilah gitu mentang-mentang wudunya nggak batal, saya masih punya wudu lah, keluar sperma. Keluar sperma ini bisa menyebabkan seseorang bisa mandi besar. Nah, nanti setelah ini ada pembahasan tuh di bab selanjutnya yang menyebabkan mandi besar. Sesuatu angin, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kayak kentut. Nah, itu batal tuh wudu kita. Ya. Jadi kalau misalnya dia sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur ini baik berupa angin, baik berupa air seni ataupun BAB, dan itu bisa menyebabkan keluarnya tersebut baik disengaja ataupun gak disengaja, maka hukumnya wudu tersebut menjadi batal. Ataupun keluarnya sesuatu itu benda yang suci kayak kerikil, kayak batu ataupun kayak ulat keluar dari dubul ataupun kubul,
maka wudu tersebut itu bisa menjadi batal. Illal mani, kecuali mani, sperma. Sperma ini tidak menyebabkan wudu kita menjadi batal, tapi wajib mandi. Kemudian yang kedua, wasani an-naumu ala ghairi hayati al-mutamakkin. Kemudian yang kedua yang bisa menyebabkan wudu kita batal adalah yakni dengan sebab tidur hayatil mutamakkin, dengan posisi tidurnya tersebut itu pantatnya itu tidak menduduki bumi gitu. Jadi posisinya itu nih, pantat kita ini dia posisinya posisi duduk itu duduk. Jadi nekep gitu tuh, pantatnya nekep ke bumi. Nah, kalau misalnya dia semisal tidur dengan tidak posisi pantatnya itu tidak menempel ke bumi, ataupun dia tidak rapat gitu nempelnya, seperti dia tidur dalam posisi duduk tapi dia diangkat nih kakinya begini. Ini bisa memungkinkan tidur, ketika dia posisi tidur begini nih, ini kan meloek. Itu bisa menyebabkan angin keluar dari situ tuh. Kalau angin keluar dari situ, akhirnya bisa menyebabkan wudu menjadi batal. Gitu. Makanya kan sering nih ada yang ketika kita melakukan sholat Jumat tuh ngantuk ya. Saking ngantuknya karena khotibnya lama, udah begitu kita masjidnya dingin, kan enak tuh terbawa suasana dengan sahdunya khotib yang lama kan. Akhirnya apa? Ngantuk. Udah begitu tidur. Nah, kalau misalnya tidur posisi begini nih, itu bisa wudu kita bisa batal, apalagi kalau pakai begini nih, pules. Kalau misalnya kita tidurnya begini nih, kalau begini nih posisi duduknya begini tidur anteng. Ya, sampai dari mulai khotib assalamualaikum sampai amma ba'du gitu. Anteng begini, kagak dengerin sama sekali tuh khotib. Kagak batal wudunya, tahu-tahu dibangunin. Akhirnya ujung-ujungnya dia marah. Wah, ini aliran mana nih? Tahu-tahu kok saya sholat Jumat gak ada khotib, orang dari awal sampai akhir dia tidur khotib. Disampaikan aliran mana? Tapi kalau emang posisi dia duduk begini, anteng gitu, dengan pantatnya itu posisinya nempel ke bumi, maka tidak menjadi batal wudunya. Kalau keluar air liur lagi posisi kita tidur gitu ya, posisi kita tidur nih, saking enak ya tidur begini, atau kita nangkep begini nih ya, ngekes, batal nggak wudu kita? Kagak, wudu kita kagak batal, keluar air. Nah, tapi semisal kita nih lagi tidur, kenapa tuh setiap masjid-masjid sering kita lihat dilarang tidur di dalam masjid? Masjid ada apanya nih? Karpet, ya kan? Tidur di tengah-tengah posisi AC, emang dia tahu tempatnya tuh, remote-nya. Diincer aja sama dia. Ntar kalau jamaah sepi, saya nyalain nih AC. Tidur, pules, kagak pakai bantal, kepala tidurnya telentang. Udah begitu habis telentang dia tengkurap, ngeces, ngiler. Itu jadi najis tuh. Kalau dia posisi tidurnya dalam kondisi antara pala sama perut itu sejajar. Makanya kalau misalnya kita tidur begini nih semisal ngiler kita, itu iler yang keluar ketika kita dalam posisi tidur begini, itu iler bukan dari ke perut, tapi dari otak keluar tuh. Saya pernah itu kejadian, punya teman itu orang Madiun, lagi saya pesantren. Ya, punya teman saya itu waktu mondok, dia itu anak dalam kiai, bantu kiai. Jadi kalau misalnya siang dia dibebas tugaskan untuk tidak melakukan kegiatan belajar tuh. Kegiatan belajarnya dia cuman malam doang. Karena lelah, saking lelahnya, pas lagi maknain kitab itu tidur, tapi dalam posisi begini. Begitu, posisi begini. Itu pas lagi pulas-pulas yang lain pada manain kitab, orang lama ya, manain kitab itu bisa 1 jam itu. Ya,
kurang lebih dah 1 jam manain kitab lama, nutuk aja satu-satu per kalimat dimanain. Tidur begini, pas ketahuan sama guru di sana namanya mustahik tuh kalau di pesantren, namanya mustahik. Ketahuan sama mustahik, ditegur, hei pulang, bangun, jangan tidur. Nggak taunya iler numpuk di sini nih. Karena dia tahu hukum kalau iler model begini kan dari otak kagak najis. Akhirnya pas ketika dia iler tahu numpuk, akhirnya karena saya di samping kan tahu bunyi serotnya juga kedengeran. Gitu tuh. Kata saya mentang-mentang tahu hukum, apa iler kagak najis buat dimakan tuh. Iya karena tahu hukum, karena kan posisinya begini dia tertidur begini. Karena dia tahu tuh iler yang dari otak itu kagak najis, akhirnya ditelan aja. Saya bilang kenyang bang, kenyang minum iler gitu. Nah kalau misalnya posisi tidurnya keluar iler, enggak najis. Ya usahakan kalau emang kita lagi kegiatan nih atau semisal kita posisi mau nunggu isya dari maghrib, nggak ada kegiatan, semisal emang ngantuk berat, males buat wudhu, udah usahakan kita dengan posisi duduk yang pantat kita nempel ke bumi gitu. Jangan sampai wudhu kita batal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wasalisu zawalul aqli. Ya. Yang kedua itu, yang ketiga ini yang bisa menyebabkan wudhu menjadi batal adalah hilangnya akal. Hilangnya akal itu dengan sebab dia tidur dengan posisi pantatnya tidak duduk, artinya berdiri. Ya, ataupun dia tidur ya bisa babin naumi, dengan sebab dia tidur ini bisa menjadikan wudhu menjadi batal ketika dia dengan posisi tidur tapi dengan tidak posisi duduk tidurnya. Ya dia tidur, semisal dia telentang, kan nempel juga tuh pantat kita. Nah ini juga bisa menyebabkan wudhu menjadi batal. Ya, hilangnya akal bisa babin naumi, hilangnya akal itu dengan sebab dia tidur, atau dia dengan sebab gila, atau dia hilangnya akal itu dengan sebab epilepsi, punya penyakit epilepsi. Kan epilepsi itu modelnya kayak ayanan ya. Ya ayanan itu, kalau orang ayanan bisa hilang akal tuh kalau ayanan. Gitu. Jangan dibilang kesurupan, wah ini orang kesurupan. Lihat dulu ini kalau misalnya dia kesurupan kan nama ayanan beda. Ini ketahuan penyakit ayanan dibacain apa baik ayat kursi. Lah ini kagak sembuh-sembuh, orang ayanan dibacain ayat kursi. Ya. Nah kalau yang model begitu kan yang hilang akal itu dengan sebab dia tidur, ya gila, kemudian epilepsi, itu juga sama bisa menyebabkan wudhu menjadi batal. Kayak misalnya kita kan sering banget tuh kalau misalnya lagi ya mungkin yang sering sholat yang nemuin imamnya rada lamaan tuh, baca surat lama, ngantuk. Ada orang tuh yang model tidur berdiri saking lelahnya. Ya, saking lelahnya ada tidurnya model berdiri, walaupun tidurnya itu sampai dia benar-benar enggak mengingat sesuatu. Ya. Ya kali Bang Ales itu saking ngantuknya habis jaga malam tidur sholat subuh jamaah. Imamnya lama banget gitu. Tidur, lah batal wudunya. Ya bisa babin naumi dengan sebab dia hilang akal itu dengan sebab tidur. Itu yang ketiga, hilangnya akal itu bisa menyebabkan wudhu menjadi batal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, warabi'u lamsur rajuli al-mar'atil ajnabiyyati. Ya. Yang bisa menyebabkan wudhu kita menjadi batal, yakni menyentuhnya laki-laki ke perempuan lain. Yakni ghairu mahramin, yakni bukannya satu mahram. Ya, ghairu mahramin. Kan mahram itu kan ada dari orang tua atau dari jalur mertua gitu. Nih kalau misalnya kita nih nikah sama istri kita, kan kita otomatis punya mertua nih, bapak mertua sama ibu mertua. Nah kalau misalnya kita bersentuhan sama ibu mertua karena itu udah satu nasab dengan sebab adanya pernikahan, bersentuhan tuh sama orang tua kita,
ibu mertua kita, maka wudhu kita tidak batal. Ya. Nah, bersentuhannya itu dengan cara apa? Bersentuhannya itu antara kulit ketemu kulit bila hailin dengan tanpa penghalang. Gitu. Kalau misalnya kulit sama kulit nih, kita ketemu apa sama istri kita kan awalnya kalau istri kita kan emang halal dinikah, maka sampai kapanpun istri kita halal untuk digauli, tapi tetap statusnya dia itu batal ketika kita sentuh. Nah, tapi kalau misalnya ibu mertua kita atau sebaliknya istri kita sama orang bapak kita bersentuhan, karena dia sudah menjadi nasab dengan terjadinya suatu pernikahan, itu ketika bersentuhan tidak menjadi batal. Nah, dengan bersentuhnya ini kepada laki-laki kepada perempuan lain, sekiranya itu si perempuan itu tidak ada batasannya, oh dia ini sudah balik. Akan tetapi ketika dia laki-laki ini melihat perempuan, walaupun perempuan statusnya belum balik, tapi bisa menimbulkan syahwat darinya. Kita ngelihat perempuan yang masih kecil, usia 8 tahun, usia 9 tahun, 10 tahun, walaupun dia belum balik, belum haid, bersentuhan karena ada nafsu kita atau ada syahwat kepada si anak tersebut, bersentuhan kepadanya itu juga sama bisa menjadi batal wudhu kita. Kan makanya ada kasus tuh ya orang tua aki-aki gitu udah usia lanjut mencabuli anak yang masih kecil, kan dia ada syahwat namanya. Nah, kalau model begitu tuh dia ada syahwat ya bersentuhan, maka bisa menjadi batal. Akhirnya ada pengembangan. Gimana kalau misalnya saya melihat kambing syahwat gitu, kambing dibedakin, rumahnya cakep banget gitu, syahwat megang kita karena ada syahwat, maka wudhu ketika kita bersentuhan kepada si kambing itu karena ada syahwat, wudhu kita secara otomatis jadi batal. Kan ada orang-orang kan aneh-aneh aja, macam-macam orang-orang sekarang ya, ada aja pasti. Pokoknya kalau misalnya ketika ada kasus semacam itu, dia ternyata ada syahwat, lihat kambing syahwat, lihat sapi syahwat, kan ada unsur syahwat ya. Dia pegang tuh sesuatu yang bisa menimbulkan syahwatnya, itu bisa menyebabkan wudhu menjadi batal. Kembang lagi, kan itu kan antara perempuan sama laki-laki, laki-laki sama perempuan. Gimana kalau misalnya kasusnya laki-laki sama laki-laki, kan ada fenomena LGBT itu ya, LGBT, homo lah, dia kan satu sama lain saling syahwat. Ketika dia bersentuhan karena sama-sama syahwat, dia bersentuhannya itu bisa menyebabkan wudhu menjadi batal karena timbulnya syahwat. Ngembang lagi, gimana saya lihat tembok masjid rumahnya seksi banget, syahwat saya Ustaz. Loh, ini tembok masjid di Hidayatul Rahman ini seksi banget, saya pegang karena saya syahwat, batal nggak wudhunya? Batal karena melihatnya itu syahwat. Lihat pohon pisang syahwat ya, sama bisa menyebabkan wudhu kita batal. Ini saya kembangin karena Bang Ares sering ngirim tuh di grup. Udah kagak ya Bang Ares ya? Kucing buang-buangin Cong. Iya. Nah, itu yang keempat, wudhu bisa menjadi batal dengan sebab laki-laki memegang perempuan, orang yang status orang perempuan tersebut adalah orang lain, bukan satu mahram. Yang terakhir, yang kelima, wal khamisu wa huwa akhirun nawaqidu masu fardil adami bi batinil kaffi. Terakhir, yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal, yakni megangnya anak Adam, anak keturunan Adam kita nih, menyentuh apa? Menyentuh kemaluan depan ataupun menyentuh dubur kita yang di dalam, yang tempat keluarnya BAB. Nah, kita sentuh itu dengan apa sentuhnya? Yakni bi batinil kaffi, dengan
telapak tangan atau jari jemari kita yang dalam ini nih. Jadi kalau misalnya kita nyentuh ini nih, nyentuh parji kita, alat kemaluan kita, menyentuhnya itu bilaha ini dengan tanpa adanya penghalang, ataupun di dubur kita yang tempat buangnya air besar kita sentuh dengan bibatinil kafi, dengan dalamnya telapak tangan kita atau jari jemari yang di dalam ini memegangnya bila hailin, maka bisa wudhu kita menjadi batal. Gimana kalau ada penghalang? Semisal kita punya sarung nih, kalau selagi ada penghalang sarung, ya semisal kita gatal nih, ya emang sempak udah 3 hari kagak dicuci, gatal. Tapi kita garuk-garuk dengan adanya penghalang sarung kita pegang, kita kosrek aja kagak bakal gatal karena adanya penghalang. Kecuali kalau misalnya orang keremian kan kalau dia pakai sempak kan, kalau misalnya dia garuk-garuk kan kagak dapet tuh, akhirnya dia merogoh kan, biar kena tuh gatal kan, ini kagak kelar nih gatal, akhirnya dia rogoh aja, kena apa daleman yang tempat keluarnya BAB, make telapak tangan kita, jari-jari kita nih menyentuh tersebut, itu bisa menjadi batal wudhunya gitu. Yang jorok lagi bocah tau pernah lagi keremian garuk-garuk, udah begitu dia cium bau temennya tadi unjukin nih bau emang bocah rese tuh. Saya pernah ngalamin begitu, ada bayi itu model begitu tuh bocah ya. Nah, dari pembahasan 5 yang menyebabkan wudhu kita menjadi batal, saya buka pertanyaan kepada jamaah yang hadir pada malam hari ini. Dipersilakan pakai audio pengeras. Silakan. Ya. Gak usah pakai mic, nggak apa-apa. Kan ke Jokowi. Terima kasih pada Terima kasih pada waktunya yang sudah diberikan pada saya untuk bertanya. Yang pertama, tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa hubungan si mantu dengan mertua itu tidak membatalkan, kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu. Bagaimana kalau mertua itu istilahnya mertua, misalkan ibu tiri yang masih muda gitu, kan tentunya ada hasrat begitu kan. Kan sering terjadi seperti itu. Seperti itu gitu. Kemudian yang kedua, yang membatalkan wudhu itu keluarnya sesuatu dari kalau untuk dari mulut itu misalkan muntah yang berlebihan, ataupun kita minum yang berasa, katakan berasa, misalkan kita udah wudhu terus kita makan nasi padang kayak minum orson kayak dan lain-lain, itu sebenarnya membatalkan wudhu nggak? Terima kasih. Iya. Ya baik Pak RT. Ya ada 2 pertanyaan dari Pak RT Warsito. Itu kalau misalnya sama mertua ketika kita bersentuhan batal nggak gitu. Nah gimana kalau misalnya dengan ibu tiri gitu. Nah kalau misalnya ada ibu tiri, semisal dia punya ibu tiri nih dengan nikah sama bapak kita. Kalau selagi ibu tiri tersebut belum didukhul, artinya belum diajak senggama nih sama bapak kita, maka selama itu ketika dia belum didukhul sama bapak kita yang ibu tiri kita ini, itu ketika kita bersentuhan masih batal. Tapi andai kata sudah didukhul, si ibu kita udah didukhul sama bapak tiri kita, udah disenggama gitu, maka diperjelas nggak nih? Udah jelas ya, udah ngerti, masa makin dijelasin ya. Andai kata sudah didukhul, maka itu ketika kita sudah ibu kita sudah didukhul sama ibu tiri kita sudah didukhul, maka statusnya itu kita
tidak batal kalau misalnya bicara wudhu. Itu di dalam Al-Quran ada tuh, saya lupa ayatnya, nanti saya PR deh ya, besok saya jawab, ada ayat Qurannya. Jadi kalau misalnya dengan sebab, kan itu bisa disebabkan haram ketika ibu tiri mantan yang menikahi dari ibu tiri kita gitu. Dengan sebab orang tua kita meninggal, nah kita terusin nih karena ibu tiri masih rada cakepan, kita terusin, kan nggak boleh tuh, haram dinikah. Karena sebab haramnya ini itu bisa menjadi satu nasab dengan sebab jalur pernikahan. Kan nasab itu dengan sebab jalur pernikahan itu kan ada tercipta. Nah kalau semacam itu udah didukhul, kalau selagi belum didukhul, nggak wudhu kita bersentuhan kepada istri sama kita itu nggak batal. Masa ilok kita mau nanya sama bapak kita, Pak udah belum, kalau misalnya kata orang Madura udah onyen-onyen belum Pak gitu. Kan masa kita nanya begitu, nggak mungkin kan? Ya kalau udah semacam itu kita husnuzan, pasti udahlah. Akhirnya kita kan bersentuhan sama ibu tiri kita, nggak batal. Kata orang Madura itu onyen-onyen Bang. Iya, udah keramas belum tuh kalau kata Kong Haji mah. Nah, bicara kita tadi ada pertanyaan yang kedua. Tadi udah dimengerti Pak RT ya. Jadi nggak batal kalau ibu tiri kalau udah keramas kalau kata Kong Haji mah. Yang kedua, gimana kalau kita makan atau minum yang berasa kayak manis, kayak gurih, kayak pecel lele? Batal nggak wudhu kita? Kagak, asal kayak kentut aja habis makan. Nih habis makan kenyang nih, makan apa baik lah. Kan orang dulu bilang itu makan batal wudhunya. Kalau bocah dulu bicara bocah. Gimana wudhu kita? Nggak batal selagi yang tadi 5 tersebut tuh nggak kita alami. Ya mungkin dia kalau habis makan kentut batal wudhunya. Mungkin dia habis minum, kemudian dia habis garuk-garuk parjinya dengan tanpa penghalang, batal wudhunya. Selagi dia makan sepiring, 2 piring, minumnya osron, kagak batal wudhunya. Selagi 5 dari yang menyebabkan wudhu ini tidak terjadi padanya. Gitu. Dia mau makan banyak, mau makan sedikit gak batal, kecuali semisal dia makannya habis makan lupa ke kumur, tapi posisi masih punya wudhu, sholat nih dia sholat. Habis ketika dia sholat, sisa-sisa dari makanan nyempil, karena habis makan sate sayang, diakalin aja tuh sisa-sisa sate di gigi, dapat ditelan, itu bisa menyebabkan sholat menjadi batal. Wudhunya gimana? Kagak, wudhunya nggak batal wudhunya, karena dia sebab batal itu makan ketika posisi di dalam melakukan sholatnya jadi batal, wudhunya enggak, diulang lagi itu dari takbir yang pertama, begitu Pak RT. Jadi nggak batal, orang makan, orang minum nggak bisa batal wudhunya, nggak menyebabkan wudhu menjadi batal. Gitu Pak RT, bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, itu. Ini masuk ke radio. Gini, kalau kita sama istri kan bersentuhan batal wudhu. Tapi kalau kita menyentuh rambutnya batal nggak tuh? Iya. Gimana kalau misalnya menyentuh rambutnya? Kulit kan batal. Kalau rambut gimana? Iya. Gimana kalau misalnya rambut istri menjadi batal? Apa menyentuh rambut istri batal nggak? Tetap bagian dari kulit itu rambut yang keluar dari kulit. Ketika kita megang rambutnya istri, itu bisa menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Gitu. Iya. Menyebabkan wudhu kita menjadi batal. Karena dari rambut tersebut itu kan keluar dari kulit. Ternyata semua anggota di anggota istri kita, ketika kita sentuh itu bisa menjadi batal, kecuali ada yang nggak bisa jadi batal. Kita sentuh kukunya istri. Nah, semisal kita mau sentuh istri begini nih, kita sentuh tuh kuku sama kuku, nggak batal kalau kukunya. Karena nih rambut itu keluar dari kulit, gitu. Sama sih sebenarnya kuku ini keluar dari kulit. Cuman kasus rambut ini emang bisa menyebabkan wudhu menjadi batal. Tapi kalau misalnya kukunya itu
kita sentuh gak batal. Menghindari itu semua mendingan gak usah sentuh. Kalau emang kita pengen hati-hati, elok aja kita. Ya kalau megang rambut kan takutnya kebablasan, ya. Jadi boleh bisa menyebabkan wudu menjadi batal menyentuhnya. Gitu kira-kira Mas. Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau Itu ingus, pakai pekot. iya. Ya, Assalamualaikum. Udah, nggak apa-apa, sini aja. Kalau ingus, nanya, kalau ingus batal nggak itu? Ulangin. Ya, kalau pas sholat lagi pilek tuh, kan ingusan mulu. Iya. Nah, itu batal nggak itu tuh? Keluar ingus. Keluar ingus. Kalau lagi sholat kan tanggung tuh meler aja Ya, itu. meler. Iya, kalau misalnya lagi meler terus sampai nyegrak kan ketelan tuh ingusnya. Kalau misalnya ingusnya berasa asin, nelen, batal wudunya. Sholatnya batal, wudunya nggak batal. Wudunya nggak batal, nelen ingus yang sesuatu yang berasa ditelan itu bisa menyebabkan batal sholat, tapi tidak batal wudu. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaan kira-kira tuh ingus tuh reak ditelan kira-kira nyaman apa kagak gitu. Mendingan dikeluarin aja, dibuang. Tapi tidak bisa wudu menjadi batal, enggak batal wudunya. Kan tanggung kalau lagi sholat ingus ya. Lagi sholat kan tanggung Ustaz. Iya. Tuh, lap kadang-kadang pakai kain aja dilap gitu. Iya udah, dilap aja udah. Kadang Kagak batal wudunya, kagak batal sholatnya juga kagak batal. Yang batal sholat itu kalau misalnya meler sampai tenggorokan berasa atau keluar ditelan, batal sholatnya. Nah, mungkin bawa sorban, kalau enggak ini aja nih. Ya, Kan gatal enggak nih. batal, wudunya enggak batal, sholatnya enggak batal. Ya kalau misalnya emang dia nelen, ya kalau misalnya ada rasa-rasa sampai dia ngerasain tuh, kemudian dia telan lagi, sholatnya aja yang batal. Nah kalau misalnya itu bener tuh, diambil ditaruh kantong gitu. Bener, taruh kantong. Bocah nanya, Pak itu apa bahasa Pak? Ingus gitu. Tinggal dijawab aja ingus, bleber gitu. Ada aja tuh yang pas lagi Iya, sini ya. ada aja yang model begitu. Oke, ya kalau misalnya emang posisi lagi meler, ya kalau bisa bawa selampe, kalau enggak bawa tisu gitu. Ntar lempengan lagi ingus meler, sayang kan tinggal terokat terakhir, ambil aja taruh kantong lagi. Dan tadi Ya. jawalul akli, hilangnya akal. Jadi kan selain tidur, kemudian gila. Ustaz, Abdul nih Bang apa ya? Apa tadi satu lagi? Tidur, Epilepsi. gila, epilepsi. Juga mungkin diantaranya kan termasuk mabok ya. Iya, mabuk. Mabok sampai dia sadar begitu kan? Iya. Berarti ketika orang itu mabok, berarti wudhunya pun secara Jadi- otomatis batal. Iya, betul. Jadi bukan hanya sebatas itu tadi ya. Mm. Nah, itu mungkin tambahan. Ya, jadi sama tuh yang dimaksud hilangnya akal dengan sebab dia kayak mabuk juga. Karena sebab dia mabuk tersebut sampai akalnya menjadi hilang, itu bisa menyebabkan wudhu menjadi batal. Gitu. Boleh nanya, orang nanya. Yang harus batal tapi tidak batal. Seperti kita situasi lagi doa misalnya itu. Enggak usah dikeren-keren, tidak batal loh. Karena kalau gini kan agak batal gitu. Iya. Itu kena situasi gitu ya. Iya, kalau misalnya yang haji dan umroh kong haji itu statusnya kita emang udah dibawa untuk mengikuti mazhab Imam Maliki gitu. Jadi kita ngikuti sono. Kalau misalnya mazhab Imam Maliki kan wudhu nggak batal tuh kalau bersentuhan sama istri. Tapi karena kasusnya kan pernah Rasulullah itu bersentuhan sama istrinya tuh Siti Aisyah bersentuhan, Rasulullah langsung menunaikan sholat tanpa adanya wudhu. Iya, tapi dengan catatan Rasulullah bersentuhannya itu enggak
ada syahwat. Karena ibadah tawaf itu kan karena kita pegangan sama istri, nggak mungkin lah lagi ibadah tawaf begitu syahwat gitu. Nah, tapi karena kehati-hatian dari mazhab Imam Syafi'i, yang dimaksud batalnya wudhu itu letak syahwatnya gitu. Letak syahwatnya ketika bersentuhan bisa menimbulkan syahwat, maka batallah wudhu kita. Nah, kalau kasus semacam kayak tawaf gitu Kong Haji, nggak batal wudhunya. Karena kita mengikuti mazhab Imam Maliki. Kan kalau mazhab Imam Maliki kan bersentuhan sama istri kita itu nggak batal. Sholat ini kan bagaimana sama istri, bagaimana kita ini, jangan kita sujud, istri sujud, kalau tangan di oleh kaki kita itu bagaimana? Bila kalau misalnya kecoleknya sadar mah Kong Haji batal wudhunya. Kalau kecoleknya kagak sadar tuh. Iya. Itu mesti bercanda. Sengaja colak-colak itu Haji. Pokoknya sesuatu yang sadar, kita sadari, kita sentuhan dengan tanpanya ada penghalang, batal Kong Haji selama kita sadar. Kalau kecuali kalau misalnya kita merasa kayak begini nih, contohnya nih kita wudhu, kalau misalnya ngomong udah batal apa belum, padahal kita ngomong udah batal apa belum, berarti posisi kita masih punya wudhu. Tapi kalau itu tetap itu sah ketika kita sholat walaupun kita habis bersentuhan sama istri kita, karena di otak kita itu ingatnya udah batal apa belum. Kalau kasusnya semacam itu. Tapi kalau misalnya kasusnya begini, dia ingatnya saya udah wudhu apa belum, berarti belum wudhu begitu. Kayak makan gorengan, saya makan gorengan nih, udah makan 1 apa 2, padahal udah makan 3, ingatnya begitu, udah makan 1 apa 2, itu yang dibayarin jangan 1, tapi yang dibayarin 2. Kayak sholat juga, sholat ini udah, kalau sholat Zuhur udah rakaat ketiga apa keempat, atau rakaat kedua apa ketiga, jangan ngambil kedua, ngambil ketiga, walaupun posisi kita itu udah ngelaksanain rakaat ketiga. Kita ulang lagi rakaat yang kedua ini, akhirnya jadi 5. Saya pernah itu waktu ngimamin di sekolah, saya sholat Zuhur, ini rakaat kedua apa ketiga, apa rakaat ketiga apa keempat, padahal udah keempat. Karena saya lupa, saya ngambil dong sebagai kehati-hatian, udah rakaat saya ambil langsung rakaat ketiga, padahal udah rakaat keempat itu. Emang saking pusingnya, nah namanya yang ngimamin bocah kecil, lagi ngimamin sholat itu, lagi ngimamin sholat jamaah. Saya Ustaz Saidin ada tuh, apa 5 rakaat saya sholat Zuhur, karena saya ngerti ya udah saya ambil, karena saya ingatnya 3 atau 4, saya ambil 3, padahal udah 4 rakaat itu. Akhirnya begitu assalamualaikum Pak, sholatnya 5 rakaat sholat Zuhur, kata bocah tuh. Akhirnya saya pakai sujud sahwi itu, pakai sujud sahwi. Satu lagi Tad, hanya satu lagi Tad. Oh, satu lagi aja. Itu yang tadi kalau bersentuhan apapun yang menimbulkan syahwat, iya, membatalkan wudhu. Kemudian kalau pandangan, salah contoh mungkin zaman dulu kan belum ada medsos yang begitu ya. Kalau kita melihat ya gambar-gambar yang sur gitu kan, ibaratnya seperti atau video yang begitulah ya, itu termasuk membatalkan wudhu atau tidak itu? Itu kan sangat menimbulkan imbrahi gitu ya. Itu membatalkan. Iya kalau misalnya ngelihatnya tersebut karena lewat pandangan tidak bersentuhan, itu nggak batal Pak RT, kecuali dia sambil ngeliat tuh film sambil ngerogoh gitu, sambil ngerogoh, ngelihatnya tuh sambil ngerogoh gitu tuh. Nah itu bisa batal. Kalau selagi dia ngeliat gitu, kagak batal. Syahwat sih syahwat, tapi kalau dia bersentuhan batal. Gitu. Enggak batal. Nah, tapi kan pasti keluar madhi itu ya, keluar madhi itu jadi najis kan. Baik, karena udah masuk waktu Isya, pertemuan malam hari ini kita cukupkan, insyaallah. Kita akan lanjuti lagi di pertemuan selanjutnya di malam Sabtu lagi.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini Allah berikan keberkahan, mazhabat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah wa li syafaati Rasulillah biniyatil madhkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah bi ummi wa abi fadaituka sayyidi